undangan. Kemudian yang terkhusus buat Ibu Marsipa dan Ibu Rita Rubianti, dalam hal ini adalah selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Tuban. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi yang mana pada siang hari ini kita semuanya bisa bersilaturahim berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas Ibu Marsipa dan Ibu Rubianti dalam menyelesaikan modul yang ada di pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Yang kedua kalinya selawat serta salam kita tercurahkan pada baginda Muhammad SAW yang menunjukkan kita semuanya jalan yang benar yakni agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya di sini sebagai pembawa acara dalam artian membawakan agenda kegiatan pada siang hari ini, yang mana nanti untuk kegiatan ini nanti ada dua guru dari SDN Karangrejo 1 yang pada kesempatan ini akan menyelesaikan tugas, yakni untuk tugas modul 1.4 diseminasi budaya positif, dan beliau berdua akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan disiplin positif, dan harapannya nanti dari apa yang disampaikan oleh beliau berdua bisa ditindaklanjuti, terutama kita semuanya sebagai pendidik terkhusus ada di lembaga ini dan umumnya untuk semua yang ada di wilayah Kecamatan Banjar. Oleh karena itu saya tidak akan memperpanjang lebar. Berikutnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bu Marsipah, nanti dilanjut dengan Bu Rita Rubianti untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya saya akhiri dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Marsipah dipersilakan. Terima kasih untuk saya sampaikan ke Bu Alfia. Sebelum saya mulai, saya ada satu pantun ya. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang berkenan hadir pada hari ini, siang hari ini, dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN Karangrejo 1. Kemudian terima kasih juga meskipun Bapak Kepala Sekolah kita tidak hadir, Bapak Sohib Pranoto, tapi saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkat dukungan beliau memberikan kesempatan saya untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman semuanya atas dukungannya selama ini dalam saya memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak, termasuk dalam kesempatan kali ini kita bisa meluangkan waktu untuk acara diseminasi budaya positif. Saya di sini Bapak Ibu bersama dengan Bu Rita akan menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas dalam aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Kemudian saya di sini juga selain pemenuhan tugas, saya juga ingin berbagi pengalaman sedikit ilmu yang mungkin saya dapatkan kemarin di dalam pendidikan guru penggerak, terutama di modul 1.4. Kemudian selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan Ibu Rita terutama untuk diseminasi kali ini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu semuanya, karena apa, di sini kita satu sekolah, tidak mungkin
bukan 1-2 orang saja yang akan kita lakukan pelaksanaan budaya positif, tetapi kita akan bekerja sama untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD kita untuk lebih baik lagi. Selanjutnya untuk budaya positif, nah ada beberapa pertanyaan pemateri Bapak Ibu ya. Ini bisa dijawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, bagaimana, setuju apa tidak setuju? Setuju? Setuju. Nah, ada beberapa yang menjawab setuju. Nah, ada mungkin yang bisa memberikan alasannya kenapa kok setuju. Monggo Bu Alfia. Terima kasih. Di sini saya tadi berpendapat, ya istilahnya sebetulnya juga 50-50 antara setuju dan tidak setuju. Setujunya di sini dalam artian hukuman itu bukan kerana fisik, dalam artian bukan nanti yang bisa membuat anak itu takut atau jerah, tapi hukuman yang sifatnya mendidik. Kan ada hukuman yang mendidik. Contoh yang mungkin saya terapkan adalah ketika anak istilahnya di dalam kelas berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib, mungkin itu saya minta untuk menulis istighfar sebanyak 100 kali. Nah, itu hukuman yang mungkin saya lakukan. Itu adalah satu cara saya untuk mendisiplinkan anak. Entah itu dikatakan hukuman yang diperbolehkan atau tidak, yang jelas itu menurut saya tidak setujunya itu ketika hukuman itu berbentuk hukuman fisik, kemudian disuruh maju terus kakinya diangkat satu kaki ya berdiri dengan satu kaki, itu yang saya tidak setuju. Tapi kalau yang saya terangkan itu menurut saya itu ya baik, tapi tidak tahu kalau memang di dalam materi ini nanti tidak diperbolehkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Alfia. Nanti kita akan bahas ya antara hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Nanti kita ke pembahasan yang selanjutnya. Nanti kita temukan jawabannya Mbak ya. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Nah, seperti tadi yang punya Bu Alfia lakukan ya, menuliskan itu. Nah, itu nanti dimasuk ke 2 juga bisa Bu Alfia ya. Untuk yang kedua, bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain, apakah setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dalam hal yang positif itu bisa mendisiplinkan anak atau meningkatkan disiplin anak? Setuju. Kemudian yang nomor 3, nanti kita bahas bareng-bareng ya, karena di sini saya juga sifatnya ingin sharing selain memberikan beberapa mungkin pemahaman yang saya dapatkan, tapi nanti mungkin jika ada yang kurang sesuai nanti kita bisa sharing bersama-sama, kita bisa menemukan jawabannya nanti. Yang ketiga selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini juga ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setuju. Nah, ada yang setuju. Pak Taib bagaimana? Setuju. Nah, setuju ya. Nah, kita lanjut dulu ke selanjutnya, Bu Rita. Nah, di sini kita akan eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke disiplin positif yang lebih dalam lagi, nah di sini ada, disiplin positif itu di sini ada beberapa konsep yang bisa kita munculkan nanti di sini ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma, ya, paradigma perubahan baru. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita akan ada segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma itu? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab.
Nah, berarti perubahan paradigma itu sendiri adalah cara pandang kita, ya, cara pandang kita. Jadi ada beberapa perubahan dasar dalam kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Di situ contoh kegiatan kepala tangan. Jadi ada A, kemudian ada juga teman Anda B, kemudian nanti bisa ada secari kertas yang bisa kita praktekkan. Misalnya, kemudian teman kita menggenggam kertas yang berisi tulisan tersebut. Nah, kemudian nanti teman A tadi akan meminta teman yang menggenggam tadi untuk membuka. Bagaimana cara teman Anda meminta tadi? Itu bisa jadi dengan membujuk supaya mau membuka tangan, kemudian bisa dengan cara mengancam, menghardik, merayu, bahkan dengan cara menyuap agar bisa membuka kepala tangan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ya, teori ilusi kontrol. Jadi nomor 1 ya, ilusi guru mengontrol murid. Apakah ini benar? Guru bisa mengontrol murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah itu benar adanya ilusi? Berarti ilusi kan tidak nyata ya, tidak benar ya. Nah, di sini guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak boleh ya mengontrol murid. Berarti ini pemahaman yang salah. Guru itu tidak boleh mengontrol murid. Misalnya, kalau murid panjenengan semuanya kok ada punya minat di bidang tertentu, kemudian kita memaksakan untuk murid tersebut menyukai hal yang kita inginkan. Nah, itu kan berarti pemahaman yang salah. Harusnya bagaimana yang benar? Yang benar hanya guru itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya guru itu menuntut segala pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak bisa mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi guru itu tidak boleh, sebagai pendidik kita tidak boleh memaksakan keinginan kita terhadap murid atau mengontrol murid. Nah, untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Namanya ilusi ya, tidak benar ya, bahwa dengan kritik itu bisa membuat orang lebih berkarakter. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena apa? Kadang itu kritik itu ada yang mungkin katanya membangun, namun kritik yang keras ini bisa menyakitkan atau bahkan membuat cemas, malu, dan merasa anak tersebut tidak berharga. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan anak tersebut. Jadi karakternya malah akan terhambat, bukan akan semakin kuat. Karena apa ya tadi? Harusnya kita itu memberikan umpan balik yang positif. Contohnya bagaimana umpan balik yang positif? Misalnya kalau ada anak didik kita kok tidak bisa mengerjakan tugas dengan tuntas. Nah, ini kita memberikan penguatan dulu. Bagaimana? Misalnya contoh ya, misalnya si Arif, nah Bu Guru tadi sudah melihat kamu menyelesaikan soal ini dengan sangat baik, dengan kerja keras. Nah, namun ini sepertinya masih belum tepat. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikan dengan cara-cara yang baik lagi? Nah, itu mungkin kritik, tapi dengan disertai umpan balik yang
konstruktif, yang membangun. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk poin ketiga ya, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, sebenarnya ini juga tidak benar. Jadi tidak semua pujian ataupun penghargaan itu memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Misalnya kalau anak dipuji-puji terus, ya, kemudian ini takutnya mereka tidak akan mau berusaha lagi. Jadi anak sudah merasa puas karena sudah selalu sering dipuji, kemudian dia sudah tidak mau melakukan lagi tanpa adanya imbalan ataupun pujian lagi. Jadi penguatan positif ini perlu digunakan untuk lebih bijaksana lagi. Jadi kita perlu lebih bijaksana agar benar-benar bermanfaat, termasuk dengan umpan balik yang konstruktif tadi. Untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang dulu pernah saya lakukan, bahkan sering. Ya, termasuk mungkin di antara Bapak Ibu kalian semuanya juga mungkin pernah ya, karena sudah merasa kita itu dewasa, kita sering nge-push anak kecil, nah, anak-anak yang usianya di bawah kita, mungkin dulu waktu kita remaja juga, atau bahkan sampai saat ini kita ketika menjadi guru pun masih bisa. Nah, mungkin di sini kita bisa meluruskan bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Pemahaman ini tidak sehat. Kenapa? Karena pemaksaan itu bukan cara yang efektif. Jadi, namun kita bisa memberikan dengan beberapa contoh yang baik. Contohnya dengan membuat komunikasi secara terbuka. Kita bisa menerima kita bisa sharing, menerima masukan-masukan dari anak tersebut. Misalnya kita kok anaknya tidak suka pembelajaran ketika materi apa, kemudian kita membiarkan dia dengan menggunakan pemahaman yang sesuai, namun bisa tercapai tujuan pembelajarannya, itu pun bisa. Jadi kita tidak boleh memaksakan, oh iya kita harus menggunakan satu cara ini supaya anak-anak ini mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, sebagai bentuk kita orang dewasa tadi, terus kita boleh memaksakan kehendak kita, itu berarti tidak dibenarkan. Contoh juga misalnya orang tua misalnya memaksa anak untuk perilaku, tapi tidak mau mendengarkan pendapat anak, tidak mau mendengarkan alasan anak. Hal tersebut itu juga bisa memaksa, menjadikan rusaknya hubungan antara anak dan orang tua. Ini karena hubungan orang dewasa ini salah satunya adalah antara orang tua dengan anaknya. Ya. Untuk yang selanjutnya, jadi ini perubahan paradigma atau teori kontrol ini ya, ini berupa ilusi. Jadi pemahaman kita mungkin yang dulu-dulu seperti ini mungkin bisa saat ini kita luruskan. Untuk yang selanjutnya yaitu, nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, ini pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini stimulus respon. Nah, ini hubungannya dengan yang stimulus respon ini. Contohnya ya, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus responnya. Kemudian untuk teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini Bapak Ibu ya, stimulus respon ini kalau dulu guys saya belajar itu stimulus respon itu karena adanya rangsangan dari luar. Berarti di sini stimulus respon itu adalah konsep dasar dalam psikologi mengenai bagaimana makhluk hidup bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungannya. Nah, di sini ini bukan kita mengenai biologi ya, rangsangan mengenai makhluk hidup, tapi kita sebagai guru atau pendidik. Jadi kalau dulu kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita, uang dikongkon nuruti karepe awak dhewe. Nah, tapi dengan teori kontrol ini harusnya kita itu juga berusaha memahami pandangan orang
Jadi jangan memaksakan orang lain supaya kita itu punya pandangan yang sama. Ya orang yang ikut menurut aku, nah bukan hal yang seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya perilaku buruk ini dilihat sebagai kesalahan. Nah, dalam teori kontrol ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya nanti ada di slide yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia, nanti bisa dilanjutkan oleh Buta. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, maka saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga pemahaman yang tidak dibenarkan ya. Yang bisa mengontrol diri Anda supaya kita itu tidak memaksakan keinginan kita terhadap orang lain, ya, memahami kondisi orang lain, itu adalah diri Anda sendiri. Jadi diri Anda sendiri yang bisa mengontrol apa yang ingin kita lakukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan rujukan gagal. Kemudian dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang tadi, salah satunya ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini masih banyak yang pemahaman ini terjadi bahwa kita dengan orang lain seakan-akan kok nek ramono kok aku kalah, kok itu nek ramono aku menang. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan model berpikir menang-menang. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita sering mendengar kata ini, yaitu win-win solution ya. Mungkin ada bahasa win-win solution. Jadi sama-sama ya, kita ini bisa saling mengisi, saling berpendapat. Jadi ada saling, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tapi semuanya bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengisi. Untuk selanjutnya kita, nah, di sini kita masuk ke disiplin positif ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih makna disiplin. Nah, di sini dijelaskan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, Bapak Ibu juga dulu pernah ya mendengar nama Socrates dan Plato dalam sejarah mungkin. Nah, ini kemudian selanjutnya, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam disiplin ini kita bisa menggunakan berbagai pendekatan dalam mendidik, tanpa hukuman ataupun hadiah. Ini tujuannya supaya kita bisa menumbuhkan disiplin dalam diri anak sendiri, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Nah, ini termasuk dalam motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, Bu Rita. Selanjutnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap-sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Apa saja? Kita nyanyi ya? Ya, yuk. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan
luar biasa. Jadi meskipun ini urutannya tidak sama, tapi Bapak Ibu ternyata sudah hafal semuanya. Nah, di sini jadi Bapak Ibu ya, jadi dari beberapa nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dalam profil pelajar Pancasila ini masih bisa kita jabarkan lagi ya. Kemudian dari di sini juga kita bisa mencari nilai-nilai kejujurannya, kemudian kerjasamanya, kolaborasi itu nanti juga bisa masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal ini. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan untuk nilai-nilai kebajikan, tidak ada ya? Bisa langsung ya, lanjut. Nah, di sini teori motivasi. Kita masuk ke teori motivasi. Jadi tadi seperti yang kita tahu untuk disiplin positif ini, jadi Bapak Ibu ya, kita bisa melakukan pendekatan dengan tujuan untuk menumbuhkan disiplin dalam diri anak, ya, motivasi dalam diri anak. Nah, di sini ada beberapa bahasa mengenai teori motivasi perilaku manusia. Jadi nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini menurut Diana Gosen ya, itu nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Di sini kalau menghindari ketidaknyamanan karena menghindari hukuman, berarti itu motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya, salah satunya motivasi perilaku manusia itu ada untuk mendapatkan imbalan, iming-iming ataupun penghargaan. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di sini untuk menghargai diri sendiri menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin positif ini sesuai dengan tujuan teori motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu motivasi internal. Nah, inilah sebagai tujuan kita dalam disiplin budaya positif. Nah, karena apa? Kalau mereka memiliki tujuan atau motivasi intrinsik dari dalam diri, dorongan dari dalam diri sendiri, ini dalam jangka panjang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman maupun hadiah, tetapi mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita lihat. Untuk selanjutnya kita ini ada didukung oleh penghargaan. Ada penghargaan jangka panjang, ada pengaruh jangka pendek. Ini maksudnya didukung dengan penghargaan. Jadi penghargaan di sini adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika dengan ini Anda melakukan, maka akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, ini disebut adalah penghargaan. Jadi pengaruh jangka pendek itu jika karena penghargaan ini tidak akan efektif. Karena jika kita menggunakan penghargaan secara terus-menerus, maka orang tersebut akan bergantung, ya, jadi bukan motivasi dari dalam. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ini tadi bisa dicontohkan, misalnya si anak ini dibuatkan kartu, kemudian disuruh menebak apa isi kartunya, tetapi ada beberapa anak yang dibayar untuk bisa menebak dalam isi kartu. Nah, ternyata anak yang dibayar tadi itu malah tidak tepat tebakannya. Nah, berarti ini juga salah. Kenapa? Karena tidak ada motivasi intrinsik dia mau menebak, menjawab apa yang ada di dalam kartu tersebut, tapi karena berdasarkan
efektif, ini juga penghargaan ini tidak efektif karena ketika kita memberikan sesuatu terhadap seseorang, maka bisa jadi kita akan orang tersebut akan berharap mendapatkan penghargaan terus menerus. Kemudian bisa dicontohkan dengan contoh misalnya bapak-bapak, ketika ada bapak-bapak yang hobinya merokok, ketika disuruh berhenti ya karena bukan niatnya dari dalam diri sendiri, ini Pak Tai ini mesem-mesem, Pak Tai ini mesem-mesem. Nah, ketika Pak Tai tak suruh Pak pakai duit ini misalnya ya 500.000, jenengan berhenti merokok ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak akan efektif karena tidak muncul dari dalam dirinya sendiri, ya kan Pak ya. Jadi misalnya ketika Pak Tai tak suruh kasih uang, tapi ketika Pak Tai punya inisiatif sendiri, dorongan dari dalam diri, Pak Tai jenengan misalnya Pak Tai, saya kok ingin berhenti merokok supaya saya ini hidup saya lebih sehat, misalnya keuangan saya biar menggunung. Nah misalnya seperti itu, dia akan ada motivasi dalam dirinya. Jadi dia akan berusaha untuk memenuhi motivasinya tersebut, berhenti merokok, sehingga apa? Pasti akan tercapai. Sama seperti misalnya kita punya niat diet, ya sama kayak gitu ya. Kita pasti akan berusaha dari dalam diri sendiri. Oh ya, diet ini bagaimana? Kemudian diet apa yang sesuai dengan diri saya? Itu kita pasti akan timbul dari dalam diri untuk menciptakan atau mencari diet yang sesuai. Kalau misalnya kita disuruh diet sesuai dengan ayo diet koyo aku misalnya supaya BB-mu bisa ini kemudian bisa ideal, nah seperti itu. Tapi kalau dorongan dari luar, orang tersebut bisa jadi ya tidak akan efektif karena dia hanya berupa dorongan dari luar. Tapi kalau dalam diri sendiri, nah itu bisa jadi akan lebih efektif dan tercapai. Nah seperti itu juga contoh-contoh penghargaan yang tidak efektif. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Nah ini ketika kita memaksakan ya, tapi bukan memaksakan, kita memberikan penghargaan. Misalnya ada seseorang yang ranking 1 saja lah, kita selalu berikan penghargaan yang bagus. Kemudian ada anak yang tidak mendapatkan ranking. Nah anak yang kita dapatkan kita berikan penghargaan terus menerus, tetapi anak yang merasa sudah tercapai tapi kita tidak pernah memberikan penghargaan meskipun itu berupa hanya kata-kata yang mendorong ataupun penghargaan berupa jempol, dalam diri anak tersebut itu bisa jadi akan merasa saya nggak pernah diberikan penghargaan oleh guru. Jadi hubungan saya dengan anak yang tidak pernah saya beri penghargaan pun bisa rusak. Apalagi dengan anak yang sudah kita sering berikan penghargaan, itu juga bisa jadi nanti hubungannya menjadi tidak baik. Seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya berita. Untuk yang selanjutnya, lanjut lagi Bu Rita. Oh, sudah ya. Nah, untuk ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya dalam Al-Fiqh Punishment by Reward tahun 1993. Ini menyatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi tadi ya untuk yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian yang selanjutnya bisa nanti dilanjutkan oleh Ibu Rita Rudianti. Tapi sebelumnya untuk penghargaan ini menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya sama Bu Rita. Untuk berita bisa dilanjutkan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jika ada mungkin pemahaman atau hal-hal apa yang belum sesuai, nanti kita
akan bahas lebih lanjut setelah slide berikutnya yang disampaikan oleh Bu Rita Rubianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Iman. Baik, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi diseminasi budaya positif dari kami. Selanjutnya yaitu hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Nama Gubiyun. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku konsekuensi ada yang hukuman nanti kita buktikan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Ciri-cirinya apa ya? Kok jenengan menyebutkan kalau ini hukuman? Fisik capek, Bu. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Tidak ada yang konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Bu Rina? Hukuman. Oke, sekarang kita lanjutkan slide selanjutnya. Lah inilah jawabannya. Kira-kira jawaban kita tadi yang salah. Yang salah yang mana? Satu, hukuman. Betul. Yang kedua adalah hukuman lagi karena hubungannya ke fisik. Yang ketiga, hukuman diminta push up. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman itu adalah konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi karena dia telah menumpahkan botol minum dari temannya. Maka bentuk tanggung jawabnya adalah membersihkan air tersebut. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian. Sudah jelas ya kalau ini adalah hukuman karena hubungannya dengan fisik. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Tadi yang sempat menjawab, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Ini adalah konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju dengan jawaban ini bahwa ini adalah lari mengelilingi lapangan merupakan konsekuensi. Setuju? Karena di sini kalimat yang bisa kita garis bawahi adalah karena dia itu terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kalau di hukuman itu dia dibuat secara langsung, oke Bapak Ibu, secara langsung. Lalu yang kedua yaitu berhubungan langsung dengan fisik. Dan hukuman itu sendiri dilakukan secara tiba-tiba. Ini juga mohon maaf, saya juga seringkali menggunakan hukuman itu. Namun sebetulnya hukuman itu tidak patut kita lakukan kepada siswa kita. Namun karena saya memang juga tidak tahu, jadi selama ini saya juga sering melakukan. Mungkin kita semua juga sering melakukan. Dan semoga kedepannya kita tidak akan melaksanakan hukuman lagi kepada siswa kita. Kita akan berpindah kepada konsekuensi, bukan ke hukuman lagi. Slide selanjutnya.
kita semua juga tahu bahwa hukuman itu dari kita sendiri, semau kita yang apa yang akan kita lakukan kepada siswa kita. Yang ketiga bersifat satu arah, dan yang keempat berupa fisik atau psikis hubungan. Selanjutnya konsekuensi. Nah ini konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi konsekuensi itu kita buat, tidak hanya kita sendiri yang menentukan konsekuensi, tetapi kita bersama siswa kita apa yang harus dilakukan apabila mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru memonitor murid selalu. Jadi untuk konsekuensi ini tugas guru yaitu memonitor muridnya apa saja konsekuensi nanti yang bisa dilakukan, seperti contoh tadi telah menumpahkan botol temannya, sehingga konsekuensi yang harus dilakukan yaitu membersihkan tumpahan air. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, restitusi apa yang harus kita lakukan, nanti kita akan membahas selanjutnya restitusi itu apa saja. Yang kedua, proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu nanti kita tawarkan kepada siswa kita, restitusi apa yang harus mereka lakukan. Jadi itu adalah siswa yang menentukan, bukan gurunya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan itu bersama murid, tidak hanya guru sendiri yang menyelesaikan permasalahan, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Cara untuk membantu murid yang berbuat salah. Jadi restitusi itu adalah cara untuk membantu murid yang berbuat salah agar bisa memperbaiki diri dan kembali kepada kelompoknya sendiri atau kelompok awalnya. Misalkan sebagai suatu contoh, siswa kita itu melakukan kesalahan. Seringkali misalkan di dalam kelas yang saya contohkan nih, ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Biasanya saya melakukan silakan kerjakan di luar. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu salah Bapak Ibu. Itu termasuk menyendirikan, bukan mengembalikan siswa kepada kelompoknya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam penyelesaian masalah dalam restitusi nanti, kita tawarkan kepada siswa itu penyelesaiannya yang seperti apa, yang mereka inginkan itu yang seperti apa, itu nanti kita tawarkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalkan siswa kita ada yang berkelahi, kebanyakan dari mereka setelah mereka berkelahi maka mereka tidak akan mau koncongan. Aku mau koncongan kalau tadi. Nah ini yang akan kita lakukan, tujuan restitusi yaitu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi apabila ada masalah, kita tawarkan kepada siswa kita penyelesaian yang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi itu bukanlah sebuah paksaan, namun untuk bisa memperbaiki diri dan kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Yang selanjutnya, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Pada intinya restitusi menuntun
KBB, yaitu kita umpamakan siswa itu pada posisi ya, kepada siswa yang satunya yang dijahili misalkan. Bagaimana apabila kamu itu pada posisi si anak yang dijahili, nah itu kita posisikan dia kepada lawannya yang sudah mereka jahili atau yang diberikan masalah. Yang selanjutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa siswa itu melakukan kesalahan pasti ada dasarnya. Misalkan ada siswa kelas 1, biasanya ada yang meminta bekal temannya, Bu Rina, ataupun minta jajan temannya. Nah, dia melakukan hal seperti itu, selalu minta jajan temannya, selalu minta bekal temannya. Itu ada hal yang mendasari dari tindakan siswa kita itu. Bisa jadi siswa kita itu adalah uang sakunya kurang dari rumah, ataupun dia itu merasa lapar. Jadi sudah pasti siswa itu memiliki dasar yang atas tindakannya itu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita umpamakan siswa itu kepada posisi itu tadi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, kita tempatkan siswa kita untuk mengarah pada karakternya bukan tindakan. Misalkan kamu itu salah, kamu harus bertindak demikian, bukan, namun kita fokuskan pada karakter. Misalkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kok kamu melakukan hal seperti itu. Yang selanjutnya 8, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokus pada solusi, itu tidak mengalihkan atau tidak mengalihkan peraturan atau solusinya kepada orang lain, namun solusinya itu langsung kepada siswanya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, yaitu tadi sama contohnya di rumah. Kalau kita punya anak yang sudah remaja, kok dia itu melakukan kesalahan di rumah, silahkan kamu keluar dari rumah. Itu adalah contoh yang salah dia. Yang betul adalah mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya, seperti yang setelah saya lakukan. Misalkan menyuruh siswa keluar, itu salah. Selanjutnya sekarang kita ke peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira peraturan kelas dan keyakinan kelas itu beda atau tidak? Beda. Bedanya di mana, Pak? Jika peraturan kelas itu kebanyakan dari dulu kan Bapak Ibu guru yang menentukan. Bapak Ibu guru yang menentukan. Kalau keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas, peserta didik yang diajak langsung Dilibatkan nih. Iya. diajak langsung untuk membuat atau menentukan keyakinan kelas bersama ini. Peraturan dan juga keyakinan kelas ini bedanya sangat tipis sekali. Terkadang saya pun demikian. Saya pun sulit untuk membedakan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Berdasarkan yang saya dapatkan dari CDP itu, peraturan itu adalah isi dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah, bisa kita umpamakan keyakinan kelas itu adalah wadahnya, sedangkan isinya adalah peraturan. Sebagai suatu misal, keyakinannya itu adalah tanggung jawab, maka peraturannya itu adalah sebagai contoh selalu kembalikan buku ke tempatnya. Suatu misal contoh lagi, datang tepat waktu, ataukah mungkin keyakinan kelas yang menunjukkan tanggung jawab
adalah kembalikan sapu ke tempatnya setelah melaksanakan piket kelas. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen untuk datang tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinannya keselamatan, bisa menghormati orang lain juga bisa. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba, yaitu adalah keyakinan kelasnya kesehatan. Sebagai contoh lagi, tidak jajan sembarangan, itu juga termasuk keyakinan kelas di kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran peraturannya, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain ataupun bersabar. Selanjutnya, gunakan masker, itu juga termasuk keyakinan kelasnya, bisa kita buat kesehatan, bisa kita buat keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya, bisa kita buat keselamatan atau keamanan. Di sini bahwa keyakinan kelas atau peraturan kelas itu kita menggunakan kalimat yang positif, Bapak Ibu. Sebagai suatu misal, jangan lari di dalam kelas. Itu adalah kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah berjalan di dalam kelas. Jadi kita dianjurkan untuk tidak mengatakan jangan kepada siswa kita. Selanjutnya, Pak. Ini sudah. Oh iya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dan pernyataannya itu meluas. Yang ketiga juga dalam pernyataan positif seperti yang sudah saya terangkan tadi, pernyataannya itu kita menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Yang keempat sedikit saja akan mudah dipahami, seperti tadi contohnya yaitu tanggung jawab. Jadi tidak kalimatnya itu tidak terlalu panjang karena ini adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas memang bisa kalimatnya yang panjang. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kondisi kelas kita itu yang seperti apa yang kita butuhkan, keyakinan kelas yang kita butuhkan untuk kelas kita itu yang seperti apa, dan ini disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang diutarakan Pak Kain tadi, bahwa keyakinan kelas adalah siswa kita dilibatkan semua. Jadi tidak hanya gurunya saja yang terlibat, namun semua anggota kelas, semua warga kelas dilibatkan. Kalau memang membuat keyakinan sekolah, juga kita akan melibatkan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama yang telah disampaikan Bumat tadi, disiplin positif, bahwa disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dan membentuk kepercayaan diri. Jadi siswa kita itu tidak merasa disudutkan, namun mereka juga kita libatkan dalam setiap kegiatan, setiap permasalahan. Kita selalu melibatkan siswa kita. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan universal yang telah disepakati oleh seluruh warga kelas dengan tujuan yang mulia tadi sudah dijelaskan oleh Bumat. Yang ketiga, posisi
posisi penghukum, yaitu utamanya hormat kepada bendera selama 1 jam. Kok ya kejam sekali. Ada biasanya kita menghukum gitu. Cuma kita memberikan soal berapa, menyelesaikan soal berapa itu. Kalau yang terlalu kejam saya rasa sudah tidak ada. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini adalah termasuk membuat merasa bersalah karena Bapak Ibu guru menyebutkan siswa itu terhadap masalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ayo kamu ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, contoh lain lagi ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita memposisikan teman kepada siswa kita dan supaya siswa kita itu tidak merasa dia itu salah dan harus mendapatkan hukuman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Lanjut, contoh penerapan posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kita tawarkan kepada siswa kita. Kesalahannya itu apa? Dan biarkan mereka itu menjawab sendiri dengan kesadaran mereka sendiri kesalahan mereka itu apa. Dan kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu apa sebagai suatu misal, siswa kita pasti akan menjawab saya akan minta maaf. Namun minta maaf itu sangat mudah sekali. Bagaimana akibatnya, efeknya kepada siswa yang sudah dijahili atau dijahili itu. Lanjutnya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas itu, contohnya setiap kata-kata yang kita ungkapkan kepada siswa kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibaratnya siswa kita itu kita bombong. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kalau bu guru ada di posisimu, bu guru juga pasti akan melakukan hal yang sama. Yang selanjutnya, validasi kebutuhan. Kita tanyakan kebutuhan siswa itu apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ada siswa yang meminta bekal temannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan nilai yang kita sepakati di kelas kita itu apa. Contohnya menghormati orang lain, Bu, karena dia itu telah mengganggu temannya yang telah mengerjakan tugas, maka nilai yang dilanggar, yang nilai yang tidak dia sepakati adalah tidak menghormati orang lain. Lalu kita berikan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tawarkan kepada siswa kita. Pasti mereka akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang lebih menghormati orang lain. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah paparan dari segitiga restitusi itu tadi. Validasi tindakan, membantu murid mengenali basicnya. Contohnya tadi yaitu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kita jangan menyalahkan siswa kita, namun kita
bagi orang lain. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas kita telah membuat keyakinan kelas mulai dari menghormati orang lain dan sebagainya itu tadi. Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Yang tidak ramai dulu pasti mereka akan menjawab. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita tawarkan pertanyaan itu, kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa apabila kamu di kelas selalu mengganggu temanmu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan semua itu kita tawarkan kepada siswa kita. Kesalahan itu kita kembalikan kepada siswa kita sehingga dia mencari solusinya sendiri untuk mencari jalan keluar pada permasalahan. Demikian pemaparan dari kami diseminasi budaya positif. Apabila ada pertanyaan ataukah ingin menambahi dari apa yang saya sampaikan bersama Umat, dipersilahkan. Berarti tadi ini saya kembalikan lagi ke pertanyaan pemateri ini, tadi kan belum saya jawab, belum kita jawab semuanya. Tadi ada hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti jawabannya adalah tidak setuju. Sesuai pemaparan yang kita lakukan tadi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu juga kita tidak setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, berarti ini juga kita jawabannya adalah tidak setuju. Jadi semuanya tidak setuju karena penghargaan ini kadang dianggap bukan sebagai motivasi, tapi hanya karena berharap penghargaannya itu saja, kalau nggak ada. Kemudian yang kedua juga hal yang positif itu sebagai kayak apa ini tadi, hal positif ini kok dipuji, terlalu banyak pujian, akhirnya anak itu nggak tahu kebaikan yang dilakukan itu bukan karena intrinsik dari dalam motivasi dirinya, tapi karena pujian-pujian tadi. Kemudian yang selanjutnya, apalagi hukuman fisik, berarti ini juga kita tidak boleh, tidak setuju. Jadi sudah ketemu jawabannya, Nah, untuk yang selanjutnya monggo mau ada yang didiskusikan, kita diskusikan bersama. Mungkin saya dari Ibu Rita. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya cuma setelah mendengarkan dan memahami diseminasi budaya lokal, budaya positif. Di sini saya bisa ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu saya menjadi guru penghukum ketika di dalam posisi kontrol seorang guru ya. Ternyata dari bawah memang penghukum, pembuat rasa bersalah, terus pemantau, teman, baru manajer. Baik, dari sini saya akan berusaha lebih baik lagi. Terus untuk segitiga restitusi, ternyata dalam menangani kasus di program PGP ini ada penerapannya, dan secara pemahaman saya itu juga sangat baik kita pakai ketika kita mendapatkan kasus dalam lembaga kita. Mungkin itu sedikit yang saya pahami, dan untuk selanjutnya saya akan lebih berkolaborasi dengan jenengan Bu Rita dan Bu Marsipan. Terima kasih. Tangan buat Pak lain. Terima kasih Pak lain. Mungkin ada teman lain yang mau menanggapi lagi. Monggo Pak. Kita diskusikan lagi hari ini. Monggo Burus mungkin mau menambahkan. Monggo Pak Nana. Sudah cukup sekian. Sudah cukup, ini berarti semuanya sudah ya. Berarti nanti kita bisa saling berkolaborasi dalam penerapan budaya disiplin positif di sekolahan kita, sehingga nanti ke depan sekolahan kita ini SDN Karangrejo 1 akan lebih baik lagi ke depannya. Jadi ini sudah semuanya, jadi demikian apa yang bisa kami sampaikan bersama dengan
selaku pemateri pada hari ini, bila ada kata yang salah mungkin atau yang tidak berkenan di panjenengan semuanya, Kami mohon maaf. yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih dari kami Bapak Ibu. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa kita terapkan di sekolah kita, di lembaga kita tercinta khususnya. Demikian dari saya.